Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Riris. Aku sebagai mahasiswi dari Sekolah Vokasi IPB. Dan ini adalah video pertama aku. Aku bakal bahas tentang vokasi dan gimana sih akhirnya aku milih untuk melanjutin pendidikan aku di vokasi. Untuk tahu cerita aku kayak gimana, ikutin terus videonya ya. Sebelumnya kalian belum tahu atau belum familiar tentang apa sih vokasi itu gitu kan. Nah, jadi vokasi itu sebenarnya adalah jenjang pendidikan tinggi yang dia itu mengedepankan atau mengutamakan keahlian pada terapan tertentu. Jadi sebenarnya cerita awal gitu kenapa aku memilih untuk melanjutkan studi di vokasi adalah ketika aku kelas 3 SMA di tahun terakhir. Aku kan mulai cari-cari gitu kan, kemana nih aku mau lanjutin sekolah gitu kan. Nah, waktu itu aku lihat poster gitu ya, ada pernyataan atau pengumuman bahwa IPB ini membuka jalur masuk gitu kan. Nah, setelah aku cari tahu ternyata itu jalur masuk vokasi. Sebelumnya aku nggak tahu dan masih asing juga itu apa sih bedanya gitu kan, vokasi sama sarjana. Dan akhirnya setelah aku konsultasi ke guru BK aku, beliau nyaranin kayak ya udah coba aja gitu, apa salahnya sih nyoba. Dan akhirnya aku coba, dan saat itu aku masih masuk di gelombang pertama yang pakai rapot. Jadi aku waktu itu seleksinya cuman seleksi rapot doang. Nah, terus habis itu pas aku udah coba masukin, aku sambil nunggu pengumumannya, aku pun ikut jalur masuk lain. Aku ikut UTBK-nya juga, aku ikut juga beberapa ujian mandiri yang diselenggarakan oleh berbagai PTN. Terus aku juga coba kedinasan, aku juga coba Poltekkes Kesehatan. Pokoknya aku coba semua jalur masuk yang menurut aku dia berpotensi gitu, yang aku minat juga ya. Nah, terus habis itu setelah aku melewati banyak ujian gitu ya, qadarullahnya Allah kasih aku ini pengumuman dari D3 Vokasi IPB ini. Dan ternyata di beberapa ujian yang lain pun aku gak keterima. Akhirnya aku coba untuk daftar ulang dan ngejalanin pilihan yang udah aku pilih sebelumnya. Nah, jurusan yang aku ambil di D3 Vokasi IPB ini adalah jurusan manajemen informatika. Sebenarnya waktu itu ketika daftar itu kita disuruh milih 6 program studi teratas yang pengen kita masukin gitu, dan aku naruh manajemen informatika ini di pilihan paling atas. Jadi alhamdulillahnya aku lolos pilihan pertama, dan ya sampai sekarang aku masih ada di program studi manajemen informatika. Nah, terus di awal-awal aku ngejalanin gitu ya sekolah vokasi gitu ya, kuliah di vokasi kayak gimana tuh aku masih belum paham dan masih agak remang-remang lah gitu kan, perbedaannya tuh apa aku masih nggak ngerti. Sampai akhirnya aku bener ngejalanin kuliahnya kayak gitu kan. Dan berhubung waktu itu emang aku ada di tahun saat corona lagi naik-naiknya, aku masih kuliah online gitu kan, di rumah aja. Jadi aku belum langsung ke kampus saat itu. Terus aku masih bingung sebenarnya apa sih gitu vokasi tuh kenapa harus dibedain sama yang sarjana dan lain-lain. Itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran aku saat itu, sampai akhirnya aku beneran ngerasain dan aku kira awalnya tuh ya udah mungkin sama kayak sekolah biasa gitu, mungkin ya sama aja kayak sarjana, dan ternyata itu menurut aku beda banget. Jadi waktu tahun pertama aja itu udah banyak banget project-project yang dikasih sama dosen, dan projectnya itu bukan sembarang project, tapi project yang beneran terjun langsung ketemu klien, project yang bahkan aku nggak mikir gitu, aku nggak pernah kepikiran untuk bisa ngerjain project ini. Contohnya waktu aku di tahun pertama aku udah dapet project ya, satu kelas gitu dapat project yang kerjasama sama Kementerian Pertanian. Di sana kita disuruh bikin ebook gitu, ngedesain ebook yang beneran klien dari Kementerian Pertanian saat itu. Terus habis itu banyak hal project-project yang
oh gini ya vokasi gitu, lebih banyak praktiknya tuh beneran gitu, kayak beneran kita bikinin website untuk UMKM dan banyak hal lainnya gitu. Dan makin sini aku lebih aware dan udah ngerti perbedaan antara vokasi dan ya mungkin sarjana kayak gitu. Nah, untuk sekolah vokasi di IPB itu, jenjangnya itu biasanya itu D3. Emang kebanyakan malah emang D3, begitupun jurusan aku. Di manajemen informatika pun, kami kuliah 3 tahun, atau ya biasa disebut D3. Tapi, tahun ini terjadi upgrading gitu ya, atau bisa disebut peralihan dari D3 ke D4. Jadi aku pun sempat merasakan di tahun terakhir ini, yang harusnya aku lulus tahun depan, aku menjadi lulus 2 tahun lagi. Jadi aku kebagian si upgrading itu. Jadi sebenarnya peralihan dari D3 ke D4 ini sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi baru bisa direalisasikan di tahun ini. Dan ya alhamdulillahnya tahun aku merasakan upgrading peralihan dari D3 ke D4 ini gitu. Nah, di sini aku mau bahas gitu ya, sebenarnya apa sih yang bikin beda antara D3 sama D4. Nah, kalau D3 itu kan dia seperti namanya, dia D3, maka kita akan sekolah 3 tahun. Nah, selain D3 itu durasi belajarnya cuma 3 tahun, di tahun terakhir juga kita nggak skripsian kayak biasanya sarjana, tapi biasanya itu kita dikasih tugas akhir, jadi kita PKL dan disuruh nyusun tugas akhir. Nah, terus D3 itu juga cuman ada 112 SKS, beda sama S1 atau D4 yang dia harus mengambil 144 SKS. Terus gelar yang nanti akan diperoleh oleh lulusan dari D3 itu ahli media atau AMD. Beda sama sarjana, ya pasti dia gelarnya sarjana gitu. Kalau misalkan D4 dia SST atau sarjana sains terapan kayak gitu. Nah, terus mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, terus apa plus minusnya upgrading dari D3 ke D4 gitu kan. Nah, sebenarnya upgrading ini punya banyak pro kontra dan juga pasti punya plus minus gitu kan. Nah, mungkin aku bakal bahas 2 sisi plusnya dulu ya. Nah, dari plusnya itu, yang pertama, kita nggak perlu extend. Jadi biasanya kalau dulu lulusan D3 dia tuh perlu extend untuk misalkan mau ke D4 atau S1, kadang dia pindah kampus atau misalkan ya perlu ada prosedur untuk bisa extend gitu kan. Tapi dengan adanya upgrading ini, lulusan D3 ya kita nggak perlu extend gitu, kita udah lulus dengan gelar nantinya SST. Lalu yang kedua, aku dengar juga dan sempat nyari tahu bahwa beberapa perusahaan dia udah nggak nerima lulusan D3 gitu. Jadi emang ada yang kualifikasinya itu minimal D4 atau S1. Jadi ya ketika kita udah ngalamin upgrading ini ya aman tentunya, kita nggak perlu extend lagi gitu. Nah, buat minusnya, kalau menurut aku sendiri ya, karena aku tuh udah di tahun akhir, itu aku udah mikir bahwa oke, aku bakal PKL dan udah siap-siap untuk nyusun TA gitu kan. Tapi ya karena udah di tahun akhir gitu, udah mikir-mikir, ternyata ada info bahwa nambah lagi setahun. Jadi kayak, waduh gitu kan, nambah lagi setahun nih gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Cuman bener-bener pikirannya udah yang kayak, wah udah di tahun akhir nih, udah kayak hawa-hawa tahun akhir gitu. Terus minus yang kedua menurut aku, karena kita nambah setahun, otomatis kita harus bayar UKT lagi setahun lagi gitu kan. Nah ini sih yang sebenarnya jadi ya biayanya nambah setahun lagi gitu kan. Nah sekian dulu video pertama. Aku bakal bahas lagi tentang vokasi di video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang pengen tahu dan dapat info terupdate, kalian boleh subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan makasih buat semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.